إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة المسلمين عزني الله وإياكم جميعا. Bersyukur adalah hal yang selalu wajib kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita dan memberikan segala nikmatnya kepada kita, baik itu berupa kesenangan yang diberikan kepada kita atau segala kemudaratan yang dijauhkan kepada kita. Untuk itu di setiap ibadah yang kita jalankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan lakukan dengan sempurna sehingga itu termasuk dari salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk fokus beribadah Jumat, tidak bermain HP, tidak ngobrol dengan teman di sampingnya, dan juga tidak tidur. Maka hal tersebut bisa jadi bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan ibadah Jumat kita. Dan kemudian salawat seiring salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta umat-umatnya yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Dan kemudian khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya takwa itulah sebaik-baik bekal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk menjalankan wasiat malaikat Jibril alaihi salam yang diwasiatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini diabadikan dalam sebuah hadis tatkala keluarga Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu menyembelih seekor kambing. Dan kemudian ketika Abdullah bin Amr pulang ke rumahnya melihat keluarganya menyembelih seekor kambing, maka ia berkata kepada keluarganya sebanyak 2 kali, ahdaitum li jarinal yahud, apakah sudah kalian hadiahkan, kalian bagikan hewan yang kalian potong tadi kepada tetangga kalian yang Yahudi? Dan kemudian ia berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Malaikat Jibril alaihi salam senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku berprasangka kuat bahwasanya tetangga itu akan mewarisi tetangga yang lainnya. Ini penekanan dari sabda Nabi SAW bahwasanya diwasiatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita, meskipun tetangga kita itu tidak beragama Islam, meskipun ia dari golongan orang-orang kafir, tetapi kita tetap diwajibkan untuk berbuat baik kepada mereka. Jama'atul muslimin azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di dalam hadis ini
izinkan kami membahas dua hal. Yang pertama, macam-macam tetangga yang harus kita berbuat baik kepada mereka, dan juga indikator menjadi tetangga yang baik dalam ajaran Nabi SAW. Pertama, tentang tetangga itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hamba Allah untuk selalu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu hal apapun. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub ila akhiril ayah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, kemudian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada al-jari dzil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, wal jaril junub, tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita. Maka para ulama menyimpulkan dari ayat ini ada 3 jenis tetangga yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Yang pertama adalah tetangga kafir, tetangga yang tidak beragama Islam. Maka mereka tetap memiliki hak sebagai tetangga, maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Dan kemudian yang kedua adalah tetangga muslim, maka ia memiliki 2 hak. Yang pertama hak sebagai tetangga, kemudian yang kedua hak sebagai seorang muslim. Dan kemudian yang terakhir adalah tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Maka ia memiliki 3 hak yang harus kita tunaikan. Pertama hak sebagai tetangga, kemudian kedua hak sebagai seorang muslim, dan kemudian yang ketiga hak sebagai kerabat kita. Jamaatul muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kemudian ulama-ulama kontemporer menambahkan yang dimaksud dari tetangga itu bukan hanya tetangga yang bersebelahan rumahnya dengan kita saja, tetapi ada tetangga-tetangga yang dimaksud adalah tetangga di dalam pekerjaan. Bagaimana teman-teman kita yang bersebelahan dengan kita mejanya, mereka juga memiliki hak untuk diperlakukan baik oleh kita. Dan kemudian ada tetangga di dalam perdagangan, maka orang-orang yang berdagang di sebelah kita, kita tidak boleh menzolimi mereka, kita tidak boleh iri dengan dagangan mereka yang ramai, kita tidak boleh berusaha menjatuhkan dagangan mereka, karena sejatinya mereka juga tetangga kita dalam berjual beli. Mereka memiliki hak untuk kita berbuat baik kepada mereka, mereka memiliki hak untuk kita tidak hasad ataupun iri terhadap mereka, karena sejatinya rizki kita sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekuat apapun kita ingin menjatuhkan teman kita yang bertetanggaan dengan kita dari perdagangan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menarik pelanggan, tidak menarik hati pelanggan untuk berbelanja di toko kita, maka kita bisa apa? Maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka dan menjalankan hak mereka sebagai tetangga kita. Dan kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus apakah kita ketika kita ingin menjadi tetangga yang baik? Pertama, ketahuilah bahwasanya Nabi SAW mengaitkan tetangga dengan keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku bahwasanya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dan Nabi SAW bersabda, "Khairul jirani indallahi khairuhum li jari." Sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang juga berbuat baik terhadap tetangganya. Maka perhatikan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya iman juga Nabi SAW kaitkan kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada tetangga mereka. Nabi SAW menekankan dengan sumpahnya sebanyak 3 kali, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Nabi menekankannya sebanyak 3 kali dengan sumpah. Dan kemudian para sahabat bertanya, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yakni
yang mana ada tetangga yang tidak merasa aman dari keburukannya, yakni orang-orang yang berbuat buruk terhadap tetangganya, orang-orang yang suka menggosipi tetangganya, orang-orang yang suka iri dengan penghasilan tetangganya, maka perhatikan bahwasanya hal tersebut dapat mengurangi keimanan kita jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW mengancam tetangga yang tidak berbuat baik dengan tetangganya dengan ancaman neraka. Maka hal ini tidak main-main jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulanah tasumun nahar wa taqumul lail." Ada seorang perempuan yang dia berpuasa di siang harinya dan kemudian melaksanakan salat malam, wa tu'zi jiranaha, akan tetapi dia suka mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di neraka. Wal iyadzubillah. Meskipun ancaman ini bukan ancaman neraka yang kekal, tapi siapa di antara kita yang mau mampir ke neraka dahulu? Tentu kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan langsung ke dalam surganya. Dan kemudian para sahabat juga berkata, "Ya Rasulullah, fulanah tusallil maktubat wa tasaddaq bil athwari minal aqid." Ada seorang perempuan yang sholat hanya yang wajib-wajib saja dan bersedekah hanya sebagian potongan-potongan keju yang kecil. Walakinnaha la tu'zi jiranaha, tetapi dia tidak suka mengganggu tetangganya. Apa jawaban Nabi SAW? Hiya fil jannah, dia di surga. Jamaatul muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah pepatah dari Arab yang mengatakan, jikalau kita merasa tetangga kita mengganggu kita dari lisan-lisan mereka, ingatlah syair ini. Idza nataqas safihu fala tujibhu. Apabila ada orang yang bodoh berkata tentang kita yang tidak-tidak, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Maka jawaban yang baik bagi ia adalah kita diam saja. Fa in kallamtahu farajta minhu. Jikalau kita meladeninya, maka dia akan senang dan lega. Wa in ahmaltahu kamadat yamut. Kalau kita membiarkannya, biarkan saja dia mati dengan sakit hatinya. Dan kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah hak-hak tetangga yang harus kita tunaikan. Kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma haqqul jar?" Apakah kalian tahu hak-hak seorang tetangga? Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "In ista'ana bika a'antahu." Jikalau ia meminta bantuan, meminta pertolongan kepadamu, maka hendaklah kalian membantunya. Wa in istaqradaka aqradtahu. Jikalau dia sedang butuh bantuan finansial, pinjaman, maka pinjamkanlah dia. Wa in iftaqara jutta alaih. Jikalau dia merasa butuh, engkau bersemangat untuk membantunya. Wa in marida uttahu. Jikalau ia sakit, hendaklah jenguk dia. Wa in mata tabi'ta janazatahu. Jikalau ia wafat, maka kalian ikuti jenazahnya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Jikalau ia sedang ditimpa sebuah hal yang menggembirakan, maka kalian mengucapkan selamat kepadanya. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Jikalau dia sedang tertimpa musibah, engkau berbelasungkawa kepadanya. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan diri kita. Di manakah posisi kita terhadap tetangga-tetangga kita? Tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira mu'jizan lil insi wal jinni walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira nahmaduhu ta'ala ala tafaddulihi 'alaina bi kitabihi fadlan kabira wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa nusalli wa nusallimu 'ala al-mab'uts basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira amma ba'du. Sebelum kita tutup khutbah kedua ini dengan doa,
marilah peringatkan diri kita tentang sabda Nabi SAW dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ia pernah berkata, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani." Sesungguhnya kekasihku yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepadaku, "Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha." Jikalau kalian sudah memasak sebuah masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. "Tsummanzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'ruf." Dan kemudian lihatlah keluarga di tetangga sebelah-sebelah kalian. Jikalau mereka membutuhkan, maka tuangkanlah, bagikanlah kepada mereka sebagai tanda bentuk baik kita terhadap kepada tetangga kita. Maka jamaatul muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an, semoga kita di antara orang-orang yang menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan pernah remehkan tetangga-tetangga kita, karena ketika kita berbuat baik ternyata iman kita naik. Ketika kita berbuat buruk maka iman kita turun. Ketika kita suka mengganggu mereka, ternyata Nabi SAW mengancam kita dengan neraka. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وانصرهم على اليهود الغاصبين الظالمين ومن شايعهم وأعانهم من الكفار والمنافقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.